Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusidi Yusuf. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Amir Tengku Ramli yang sudah memberikan tugas kami selaku dosen pengembangan SDM, di mana saya sendiri sebagai ketua kelompok 5 yang akan mewawancarai seseorang atau beliau yang bernama Mr. Gaban, berjudul evaluasi program pelatihan SDM. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak berkenan hadir untuk diwawancari. Saya Rusidi Yusuf dari kelompok 5 ingin mewawancari Bapak nih, Pak, sebagai pelaku usaha ya, Pak ya, di bidang pertanian jatuhnya, Pak ya. Itu sebelumnya Bapak perusahaannya namanya apa ya, Pak ya? Kalau boleh tahu. Nama perusahaannya MSK. Oh, MSK. Ya. Itu bergerak di bidang apa ya, Pak? Pelayanan, jasa pelayanan, kemudian sama ya usaha kebun. Oh iya. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak, 5 mungkin ya. Menurut Bapak tentang evaluasi program pelatihan SDM itu apa sih, Pak, itu evaluasi program pelatihan SDM, Pak, kayak di bagian perusahaan? Jadi begini, SDM itu adalah kunci sukses usaha. Jadi semua usaha itu yang memegang peranan penting itu adalah siapa SDM-nya, bagaimana SDM-nya. Nah, siapa SDM-nya itu artinya apa yang menjadi keunggulan, ya, keunggulan SDM yang terlibat pada kegiatan itu. Jadi bisa dari aspek pendidikan, bisa aspek keterampilan, bisa aspek pengalaman. Nah, ya, jadi pengalamannya membidangi itu. Gitu. Nah, jadi mereka ini dengan pendidikannya, dengan skillnya, dengan keterampilannya, dengan pengalamannya, sesuai dengan waktu, ya, sesuai dengan waktu yang dilalui, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada. Nah, itu mereka harus terus-menerus di-upgrade. Ya, mereka harus terus-menerus di-upgrade. Nah, misalnya kita di bidang perkebunan, ya, di perkebunan sawit misalnya. Nah, utamanya adalah bagaimana mereka karena pohon sawit itu semakin waktu semakin tinggi. Nah, kemudian bagaimana produksi itu bisa dijaga sesuai dengan tepat waktu masa panen. Nah, maka keterampilan mereka memanen dengan teknologi, nah, itu harus terus menerus ditingkatkan, atau paling tidak diintroduksi pengetahuan teknik memanen yang betul-betul menjaga kesinambungan produksi. Baik, seperti itu, Pak ya. Ya, harusnya setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja, ya, minimal itu 1 tahun 2 kali dia mentraining, ya, melatih, mengupgrade SDM-nya agar supaya keterampilan dan pengenalan teknologi yang paling penting dan perkembangan situasi sosial kehidupan itu mereka harus paham, ya, supaya mereka bisa mengupdate, ya, mereka terus bisa memperbaharui apa yang harus dilakukan, ya kan, apalagi memanage manusia. Ya, manusia itu kan ada jenuhnya, ada bosannya, mereka ingin rileks, mereka ingin santai. Nah, itu harus mesti ada training untuk mereka. Nah, karena training itu juga, ya, training terhadap sumber daya manusia itu juga semacam penciptaan suasana baru. Gitu. Jadi itu sangat penting. Jadi harusnya setiap perusahaan itu semua karyawan-karyawannya, ya, itu minimal 1 tahun 2 kali di training, minimal menurut saya. Oh, minimal. Oke. Itu cara mengevaluasi gimana sih, Pak, di suatu perusahaan yang baik benar? Jadi untuk mengevaluasi ini kan banyak langkah yang bisa dibuat. Bisa dari absensinya, dia sudah lebih intens, bisa dari hasil kerjanya, itu kinerjanya, ya kan. Nah, kemudian dari dari
Apakah produksinya, apakah dari produktivitasnya, kemudian kalau dari orang, ya bagaimana dia memanfaatkan waktu kerja. Ya, jadi misalnya satu hari dia bekerja 8 jam, ya bagaimana di selama 8 jam itu dia bekerja, dia betul-betul intens dengan pekerjaannya. Jadi katakanlah di situ menyangkut efektivitas beban kerja. Nah, itu semua bisa dinilai. Oh iya. Ya, itu semua bisa dinilai. Oh jadi gitu ya. Terus mengapa sih Pak perusahaan perlu sangat untuk mengevaluasi pelatihan dalam pengembangan dan yang sudah dijalankan gitu Pak? Nah, begini, ini kan input output, ya input output. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia itu sangat tergantung juga kepada siapa pelatihnya, siapa trainernya, kemudian apa substansi materi yang disampaikan, ya kan? Jadi materi-materi training itu apa yang disampaikan. Nah, kemudian setiap training itu kan ada target yang akan dicapai, ada target yang mesti diraih, terutama terhadap sumber daya manusia yang dilatih, yang di training. Nah, jadi semua indikator-indikator tadi itu mesti ada evaluasi, ya mesti ada penilaian terhadap apa yang pertama penyampai, ya apakah semua pemateri itu bisa diserap materinya oleh para peserta, itu kan perlu dievaluasi. Itu. Apakah metodologi penyajian materi terhadap para peserta training itu sesuai, ya sesuai. Ya, kemudian apakah materi yang disampaikan itu connect dengan apa yang diharapkan? Oh, iya. Nah, gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Itu ada kayak model seperti apa sih yang cocok dalam mengevaluasi? Model-model apa gitu Pak? Nah, saya kira ini sangat tergantung, ya, sangat tergantung apakah peserta yang menilai penyaji, nah, bisa juga begitu. Jadi peserta yang melakukan penilaian, ya kan? Oh iya. Nah, bisa juga institusi yang memesan training. Misalnya ada perusahaan meminta supaya perusahaan melakukan training itu. Nah, jadi dia juga mengevaluasi. Oh iya. Jadi bisa melalui peserta, bisa melalui institusi, bisa juga nanti dengan perancangan yang dipersiapkan oleh institusi. Misalnya membuat evaluasi input output yang disajikan itu apa materinya, kemudian outputnya adalah persepsi misalnya, itu banyak model. Banyak model yang bisa dikembangkan. Okay. Jadi seperti itu ya Pak ya, untuk cara tahap-tahapan dalam evaluasi Pak. Oke Pak, mungkin segitu aja untuk pertanyaan Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semua anggota kelompok 5 yang telah hadir dalam kesempatan kali ini untuk diskusi mengenai tentang evaluasi program pelatihan SDM. Sebelumnya, kenalin, saya sendiri Rusli Yusuf, bernomor NPM 191104010911. Dan dilanjutkan Elma. Saya Elma Virginia Amalia dengan NPM 191104010835. Dan seterusnya Amanda. Ya. Saya Amanda Yunita dengan NPM 191104010863. Dan terakhir Uci. Saya Lucy Yuniar Basrun dengan NPM 191104010815. Ya, oke. Kita lanjut untuk berdiskusi ya. Iya. Ya. Sebelumnya pengen tahu dulu, kan belum tahu ya, maksudnya biar jelasin dulu tentang evaluasi program pelatihan SDM. Nah, itu tuh evaluasi program pelatihan SDM itu maksudnya evaluasi yang bersifat holistik, yang dimana digunakan untuk menilai sebuah efektivitas dan efisiensi suatu program pelatihan yang sudah dijalankan. Nah, dalam perusahaan itu kan pasti ada pelatihan dan pengembangan SDM nih. Nah, itu mengapa kegiatan tersebut penting gitu untuk dilaksanain di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab gak nih? Lucy dia mau jawab. Oke. Kalau Lucy itu pelatihan pengembangan SDM itu penting ya. Soalnya kan itu tuh berkaitan sama skill karyawan. Jadi kalau karyawannya itu ada pelatihan, ada pengembangan sumber daya manusianya, itu tuh nanti bakal ngaruh ke skill setiap karyawan. Nah, nantinya itu tuh akan berkaitan sama manfaat yang akan diperoleh sama instansi atau perusahaan tersebut gitu. Mungkin karena dari skillnya juga yang iya dikuat tesnya. Nah, iya, itu kan
skill setiap karyawan. Oke. Nah itu kan pasti ada mungkin nggak ada kendala ya. Pasti ada kendala-kendalanya nih. Nah itu apa saja sih kendala yang dihadapi dalam sebuah proses gitu, kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM gitu dalam perusahaan gitu. Kira-kira ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Oh ya silakan. Yang pertama itu tuh ada manajemen pengelolaan karyawan. Terus yang kedua itu ada menurunnya produktivitas kerja, kinerja dari karyawan. Terus yang ketiga ada rendahnya tingkat kedisiplinan pada karyawan. Yang keempat, proses payroll yang sangat rumit dan lama. Terus yang terakhir itu ada terjadinya diskriminasi pada karyawan secara langsung. Gitu. Lumayan banyak juga ya kendala-kendala. Iya. Nah itu kan dari kendalanya nih pasti pasti evaluasi itu buat menilai kan. Nah itu bagaimana sih cara menilai atau mengukur gitu sebuah efektivitas kegiatan pelatihan SDM di sebuah perusahaan gitu. Ada yang mau jawab? Mesti deh jawab lagi. Oke, siap. Silakan. Mungkin yang pertama itu penilaian kinerja pra-trainingnya, gitu kan. Nah, itu tuh dengan cara perbandingan. Yang kedua ada monitoring pelaksanaan program trainingnya. Yang ketiga ada monitoring efektivitas trainingnya. Jadi kita harus memonitor gitu loh, aktivitas training itu berjalan dengan lancar atau enggak gitu kan. Nah, yang keempat ada lembar pencatatan penilaian. Nah, jadi kan kalau misalkan kita udah ngelakuin pelatihan pengembangan, nggak mungkin dong nggak ada catatan untuk penilaiannya. Nah, makanya di akhir ada pencatatan atau penilaian pelatihan SDM-nya gitu. Mungkin itu aja. Oh, jadi mungkin ada kayak ibaratnya memonitoring ya keseluruhannya. Nah itu mungkin dari apa ya dari situ. Nah itu mungkin ada mengapa sih kayak perusahaan perlu gitu mengevaluasi kegiatan pelatihan SDM, pelatihan dan pengembangan SDM di sebuah perusahaan gitu. Ya ada yang jawab? Tadi mau jawab. Oke, silakan. Karena kan evaluasi itu penting untuk memperoleh informasi terkait dengan kekurangan yang ada. Jadi nantinya program pelatihan itu bisa dinilai layak dilanjutkan atau enggaknya. Terus dari evaluasi tersebut juga bisa digunakan untuk mengetahui dampak dari kinerja seorang pegawainya. Gitu. Jadi nanti bisa ada peningkatan untuk kinerja dari seorang si pegawainya. Oh, jadi dipantau dulu baru dikembangin ya? Iya. Oke. Nah itu kan dari pertanyaan nih, maksudnya dari pembahasan nih. Nah, mungkin segitu dulu. Jika ada yang kalau mau ditanyain gitu, silakan. Siapa? Mesti Mungkin dia ada mau yang tanya. mau. Oh iya silakan. Dari tadi kan kita udah ngebahas semuanya nih. Mesti mau Iya. tanya, apa sih manfaat dari kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM? Oh, manfaatnya ya. Nah, mungkin manfaat itu yang saya ketahui ada beberapa kali ya. Mungkin sedikitnya aja. Yang pertama itu ada produktivitas karyawan yang meningkat. Maksudnya produktivitas yang dari sebelumnya kurang, mungkin ditingkatin lagi. Lebih lebih baik mungkin ya daripada sebelumnya. Dan yang kedua itu karyawan yang memahami dan bertanggung jawab atas job desk-nya yang dimiliki. Jadi ya pokoknya intinya tanggung jawab atas kerjaannya yang diembaninya gitu. Nah, yang ketiga itu skill dan sikap karyawan yang menjadi lebih baik. Jadi itu atas pelatihan ini mungkin skill yang sebelumnya kurang baik jadi lebih baik, diasah untuk lebih baik lagi. Nah, itu mungkin cukup jelas. Cukup. Nah, oke. Mungkin semuanya ada yang mau ditanya lagi? Enggak, udah cukup. Oke, cukup. Oke. Oke, mungkin buat terakhirnya ada kesimpulan sedikit. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini, sebuah evaluasi program pelatihan SDM itu fungsinya untuk menilai sebuah efektivitas dan efisiensi suatu program pelatihan yang sudah dijalankan dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa sesuai perusahaan atau lembaga tertentu yang mengadakannya. Ya, mungkin cukup jelas kali ya. Ya, udah cukup. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.